aku lagi ada di Talupa. Di Talupa ini ada produk namanya Kira Almond. Kira-kira apa ya Kira Almond? Yuk kita tanya langsung ke ownernya aja. Jadi Kira Almond, seperti namanya di belakang almond, adalah produk berbahan dasar almond. Jadi Kira Almond sendiri memproduksi susu almond atau minuman sari kacang almond. Gitu. Jadi ada yang bentuknya ready to drink, yang fresh. Sekarang juga ada yang bentuknya powder. Kira tuh sekarang juga ingin membantu teman-teman yang punya kafe atau restoran yang ingin menyajikan produk yang punya alternatif dairy milk. Salah satunya di Talupa sini. Kalau di Talupa sendiri, Kira Almond bisa juga membantu teman-teman yang punya kafe atau restoran menyajikan produk yang khas pakai Kira Almondnya gitu. Jadi produk khas yang menggunakan sari kacang almond Kira. Jadi Kira ngebantu R&D-nya juga nih. Nah kalau di Talupa, Kira menyajikan minuman almond dalam bentuk menu Earl Grey almond milk sama chai almond latte. Jadi kalau teman-teman yang datang ke Talupa mau pesan ini pakai Kira Almond, atau mau pesan menu kopinya misalkan, atau menu minuman lain mau diganti susunya jadi susu almond, juga bisa pakai susu almond Kira. Penasaran kan? Yuk tonton selanjutnya di Cerita Jenama. Halo teman baik, kembali lagi di Cerita Jenama. Kali ini bareng sama aku, Nadia. Dan di samping aku ada Mbak Yani. Boleh saya halo dulu Mbak? Halo, nama aku Yani. Nah Mbak Yani ini adalah owner dari Kira Almond ya Mbak. Nah kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Yani tentang bisnisnya membangun Kira Almond seperti apa gitu. Boleh Mbak diceritain gimana sih Mbak awalnya membangun Kira Almond ini? Jadi aku cerita dulu kali ya, agak sedikit panjang mungkin. Jadi sebenarnya awalnya aku bikin Kira Almond itu sekitar tahun 2016-2017. Jadi aku bikin tuh bukan untuk berbisnis atau untuk usaha. Jadi awal mulanya aku punya dua anak, dikaruniai dua anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Nah, anak aku yang kedua ini ketika dia masih usia 4 atau 5 bulan dan dia masih full ASI menyusui, saat itu dia punya masalah pencernaan gitu. Jadi udah sempat berobat kemana-mana gitu ya, ada gitu sempat dikasih terapi obat juga dan nggak membaik, sampai akhirnya suatu saat dokter anak aku itu nanya ke aku kalau ibu selama ini konsumsi dairy produk nggak gitu. Terus ya udah aku jawab ya. Jadi memang aku dari kecil 4 sehat 5 sempurna kan ya gitu. Jadi dari kecil aku sendiri selalu minum susu dan nggak pernah stop hingga ketika nikah, persiapan kehamilan, menyusui itu aku nggak pernah stop setiap hari. Nah sama dokternya disuruh untuk aku men-stop produk dairy, jadi nggak cuma susu tapi semua turunannya. Kebetulan memang di situ saat itu isi kulkas aku tuh yaitu tadi produk dairy dan semua turunannya, karena aku juga pakai untuk MPASI anak aku yang pertama. Nah singkat cerita akhirnya aku nyoba nih berhenti, baru 2 minggu jalan aku berhenti konsumsi produk dairy. Ternyata pencernaan anak aku sembuh gitu sendirinya. Jadi dulu tuh anak aku sampai, maaf ya, jadi BAB-nya tuh dia berdarah terus waktu bayi. Nah ketika aku stop produk dairy, berhenti itu semuanya tanpa obat. Ternyata anak aku yang kedua ini punya masalah intoleransi terhadap produk dairy. Jadi dia pencernaannya nggak bisa ngolah susu sapi walaupun dia dapat dari ASI ibunya gitu, walaupun dia nggak makan langsung. Nah dari situ karena aku udah kebiasaan dari kecil minum susu gitu ya, jadi kayaknya aneh kalau nggak minum susu. Terus aku juga selalu terbiasa untuk ngasih MPASI anak aku yang pertama selalu ada campuran susu kan. Jadi aku mencoba mencari alternatif produk susu lain yang aman buat dikonsumsi. Aku coba beberapa alternatif gitu ya, kacang kan waktu itu. Ternyata paling enak dan paling cocok tuh susu almond. Akhirnya aku pakailah untuk konsumsi pribadi aku dan anak-anak gitu. Sampai akhirnya anak-anak aku sekolah, biasa ibu-ibu kan, arisan apa ketemu, aku bawain tuh produk susu almond aku. Dari situlah mulai jadi ada yang pesen, terus ada yang nyuruh buka Instagram, jadi suruh bikin Instagram buat mulai jualan. Akhirnya tahun 2018 aku bikin Instagram untuk mulai jualan si susu almond. Nah aku kasih nama Kira Almond kenapa? Karena Kira itu singkatan dari anak-anak aku, namanya Arkana dan Kirana, jadi Kira Almond gitu. Oke. Awalnya gitu. Jadi awalnya dari konsumsi pribadi dulu ya. Terus gimana awalnya tuh apa sih Mbak ngejualnya langsung produk langsung minum, apakah
Gimana? Jadi, nah awalnya pertama kali aku bikin ready to drink. Jadi aku masih mengerjakan semuanya sendiri di rumah gitu ya. Masih kayak bikin susu kacang lainnya lah yang di blender, saring dan diperes. Itu dari awal sampai tahun sampai sekarang masih sih sebenarnya masih produksi, cuman awalnya itu. Tapi ketika makin kesini, kemudian peminatnya lumayan makin banyak, ada permintaan di luar kota Bandung. Mulai suka bermasalah tuh. Jadi kalau produk susu almond yang fresh itu dia punya kendala sangat tergantung sama daya tahan, daya tahan suhu. Jadi kalau udah kena 1-2 jam suhu ruang, udah deh itu pokoknya rusak gitu kan, atau pecah nyampe konsumen udah rusak. Nah, terus kebetulan kan pandemi waktu itu. Dari situ juga kan orang-orang mulai lebih selektif memilih produk kan yang lebih higienis segala macam. Nah, aku mencoba mengolah gimana nih supaya si susu almond ini bisa lebih aman di konsumen, kemudian daya tahannya juga bisa lebih panjang gitu. Jadi tahun 2020 aku mulai mencoba membuat susu almond ini dalam bentuk powder. Jadi sekarang ada yang ready to drink, ada yang powder. Oke, gitu. Berarti emang banyak ya Mbak di pandemi itu orang-orang bikin produk lah baru atau bikin inovasi-inovasi baru gitu. Gara-gara pandemi. Iya ini sebenarnya gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi juga kan. Terus, soalnya kan kalau yang fresh tuh kan bener-bener raw ya. Aku juga kadang agak khawatir dengan higienitasnya gitu. Karena aku masih produksi juga di rumah kan. Jadi ya udahlah, kenapa aku nggak mencoba ya itu tadi supaya lebih aman dikonsumsi. Jadi si Kira Almond Powder ini juga keunggulannya di sini dia tetap menggunakan bahan-bahan yang natural. Jadi kita pakai kayak misalkan yang coklat pakainya raw kakao, terus yang matchanya pakai matcha yang organik gitu, dan pemanisnya pakai gula kelapa. Jadi tetap aman buat dikonsumsi sama anak-anak. Sekarang pembuatannya ada karyawan atau? Sekarang udah ada yang bantu fresh yang ready to drinknya, tapi yang ready to drink tuh sekarang hanya PO aja 1 minggu 1 kali gitu ya, cuman di tiap hari Sabtu atau Minggu. Kalau yang powder ini udah ada di marketplace, tapi yang powder ini jadi kita udah ada tim yang produksi. Udah ada timnya ya sekarang? Dan udah nggak di rumah kalau produksi yang powder. Udah pengiriman terjauh kemana Mbak? Kalimantan, kemudian Bali. Udah ada sih kalau yang powder karena dia bisa di marketplace juga kan, jadi lebih aman buat dikirim. Aman juga dikirim kemana-mana ya Mbak. Rasanya ada apa aja nih Mbak? Nah rasanya kalau yang powder, paling di sini aku bawanya powder nih karena dia yang emang ready tiap hari kan. Jadi ada 4 rasa, ada yang plain itu tawar tanpa pemanis sama sekali, ada yang vanilla, coklat, sama matcha. Kebetulan aku bawa yang matcha nih, mau cobain nggak? Cobain deh. Paling best seller yang mana Mbak? Yang so far tuh yang vanilla sama coklat. Gitu. Jadi yang Kira juga ada dua ukuran, ada yang untuk family ini yang besar bisa 6-7 kali seduh gitu, sama yang ini 1 kali seduh. Gitu bikin yang jadi biar simple, bisa dibawa kemana aja, bisa disajiin panas, bisa disajiin dingin gitu. Terus tadi kan awalnya lewat tadi Instagram gitu, ibu-ibu gitu ya. Marketnya siapa sih Mbak? Maksudnya pasarnya gitu? Nah pertama kali muncul mungkin karena aku pada saat itu sebagai ibu menyusui ya, dan almond masuk ke Bandung itu brand image-nya adalah produk untuk ASI gitu. Jadi awal-awal memang ibu menyusui sih. Semua, kebetulan teman-teman aku juga circle aku ibu menyusui kan. Nah cuman makin kesini ternyata kebutuhan susu almond semakin tinggi, nggak hanya untuk ibu menyusui. Dari banyak juga teman-teman gitu ya, konsumen yang cerita punya masalah intoleransi juga. Jadi kalau konsumsi produk dairy dia nggak kuat lambungnya. Jadi sekarang yang powder ini sekarang Kira mulai masuk ke anak muda juga, anak muda hingga dewasa yang memang punya lifestyle gaya hidup sehat, terus dia memang ingin mencoba dan nggak bisa mengkonsumsi produk dairy. Kira menyajikan alternatif produk dairy yang lebih sehat. Sebenarnya almond ini tuh manfaatnya apa sih Mbak? Almond itu sebenarnya manfaatnya dia terutama buat yang kayak diabetes gitu ya, dia nggak ada gula, terus ada proteinnya tinggi, proteinnya memang nggak setinggi susu sapi tapi dia bisa jadi alternatif protein yang bagus juga, terus dia rendah kolesterol, jadi bisa jadi salah satu alternatif protein juga buat dikonsumsi, tinggi vitamin, banyak mineralnya juga. Terus gimana sih Mbak cara mempertahankan konsistensi Kira di tengah banyaknya sekarang produk-produk? Emang harus inovasi sih ya. Awalnya bikin yang
powder juga karena pas pandemi itu sempet tuh rame banget kan yang pemesanan ready to drink, terus lama-lama berkurang karena memang ini kan sebenarnya kacang almond tuh produk luar ya, bukan lokal gitu. Mulai banyak produk-produk impor dari luar yang masuk gitu, susu almond luar yang masuk. Nah, ya itu tadi ketika orang lebih mudah menemukan itu di supermarket, otomatis jadi ke situ kan. Makanya Kira bikin inovasi yang powder itu sebenarnya supaya lebih mudah dijangkau dan dia punya daya tahan yang aman gitu. Jadi orang nggak usah takut lagi harus stok di kulkas terus jadi rusak, tinggal beli aja yang powdernya, stok yang powdernya, jadi bisa diseduh kapan aja. Jadi yang powder ini buat Kira sendiri merupakan salah satu inovasi yang akhirnya bisa bikin kita tetap masih ada sampai sekarang gitu. Jadi pembedanya nih si Kira Almond sama merek lain misalnya gitu apa Mbak? Ya itu dia tadi, walaupun kacang almond walaupun dia memang produk keluar gitu si kacang almondnya sendiri, tapi aku menggabungkannya dengan beberapa produk lokal kayak kakaonya tuh sebenarnya lokal dari raw kakao gitu. Terus dia juga produk UMKM juga gitu yang ada di sini. Kemudian kayak pemanis kita pakai gula kelapa, di mana kelapa itu merupakan salah satu komoditi yang besar juga di Indonesia. Jadi cita rasanya disesuaikan dengan cita rasa lokal gitu. Terus dapat kayak almond yang kayak gitu-gitunya sekarang kerja sama siapa gitu? Kalau kacang almond iya, kebetulan ada kerja sama supplier. Kemudian untuk produksi juga kerja sama, ada teman aku di Jogja yang bisa bantu produksi gitu. Jadi terus kayak gula kelapa juga kerja sama UMKM juga yang ada di Jogja yang dia produksi gula kelapa. Sejauh ini Mbak kan awalnya bukan niat untuk bikin bisnis ini ya gitu. Nah setelah menjalani gimana sih Mbak rasanya? Rasanya ya itu sih, rasanya gimana ya, kebanyakan UMKM apalagi ibu-ibu gitu ya bikin produk itu kan biasanya sesuai dengan ya karena dia bikin di rumah terus akhirnya dijual, ya mau nggak mau jadi belajar sambil berjalan sih, kayak mulai memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening jualan. Itu susah banget, kayaknya aku baru 2-3 tahun baru bisa clear tuh kayak 1 tahun belakangan ini malah gitu ya, dari tahun 2018. Terus kayak mulai belajar cara marketing gimana, terus belajar tentang database konsumen itu ternyata penting. Terus yaitu seiring dengan berjalannya waktu, apalagi pandemi itu kan berubah banget ya, ibaratnya kalau kayak dulu effortnya nggak butuh terlalu besar, terus bisa jalan gitu cepet. Kalau sekarang tuh kayak udah banyak cara-cara lama yang nggak bisa dipakai lagi gitu, jadi harus cari terus. Berarti selama menjalani Kira ini juga banyak belajarnya ya Mbak? Terus perubahan apa sih Mbak yang terjadi gitu kayak selama menjalani bisnis ini? Pertama belajar tentang apa ya aku dulu ibu rumah tangga, jadi aku dulu sempat kerja di kantor. Terus ketika menikah aku memutuskan untuk resign kan. Terus aku merasa bahwa ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga itu juga bisa tetap berdaya gitu. Dengan mengoptimalkan apa aja yang biasa kita lakukan, ternyata itu membuat kita juga itu tadi bisa berdaya, bisa menghasilkan. Terus dan buat aku punya Kira Almond tuh jadi kayak me time sendiri buat aku gitu. Aku bisa produksi di dapur, yang biasa dikonsumsi sama anak-anak, anak keluarga, ternyata bisa dikonsumsi sama teman-teman dan orang lain. Terus seneng gitu ngedengar mereka suka ngasih input, feedback gitu. Terus ya itu sih, dan lebih enaknya lagi sekarang buat aku bisa punya waktu yang fleksibel. Jadi aku tetap bisa jalanin ini, aku bisa atur waktu, aku tetap bisa antar jemput anak aku sekolah. Jadi ya itu sih banyak hal, jadi lebih happy juga ya sih. Terus kalau kendalanya Mbak? Kendala waktu, karena harus bisa bagi waktu kan gimana pun. Nah salah satu aku juga sekarang bikin powder tuh karena untuk membantu aku supaya bisa punya waktu lebih banyak untuk anak-anak aku. Karena waktu bikin yang ready to drink itu kan aku bener-bener sendiri ya, aku dan ada sih sebenarnya yang bantu tim produksi, tapi aku nggak pernah bisa belum bisa aku lepas lah. Nah itu lumayan sih menyita waktu. Pada saat itu masih bisa aku lakukan karena anak-anakku masih kecil, belum sekolah. Begitu mereka sekolah ternyata waktu aku lebih banyak ke anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan dengan ini aku bisa lepas, jadi produksi nggak harus sama aku. Udah ada tim yang handle produksi sampai packaging gitu. Aku tinggal nyiapin itu tadi marketingnya, terus untuk jalanin Kiranya gitu, untuk brandingnya. Oke, bisa dibeli di mana aja Mbak?
Kalau yang powder ada di Shopee, ada di Tokopedia. Namanya apa Mbak? Boleh? Ada di Instagram di @kira.almond, kira.almond. Di situ ada link tree gitu, bisa ada link Shopee, link Tokopedia, link WhatsApp juga ada. Nanti dicek ya teman baik. Oke, terakhir paling mimpi besar Kira Almond apa sih Mbak? Bisa mudah dijangkau se-Indonesia. Gitu. Jadi dimanapun teman-teman yang membutuhkan salah satu alternatif produk dairy itu bisa dari Kira. Dan buat Kira Almond sendiri, Kira tuh bukan sekedar sebuah produk gitu ya, karena berawal dari aku membuatnya dari kebutuhan anak aku sendiri. Aku pernah mengalami masa yang cukup berat di mana anak aku punya sakit dan aku nggak sadar bahwa anak aku tuh ternyata punya kondisi intoleran gitu, dan banyak di luar sana yang serupa juga ternyata gitu ya. Bahkan ada satu penelitian yang menyebutkan sebenarnya Indonesia itu punya 70-90% kondisi masyarakatnya punya toleransi terhadap dairy product, dan itu banyak yang nggak disadarin gitu. Jadi dari Kira Almond sendiri aku juga suka mengedukasi bahwa yuk kita lebih mendengarkan tubuh kita apa yang kita butuh gitu. Ketika kita konsumsi sesuatu kemudian mungkin badan kita nggak enak, entah nggak enak perut atau apa, kita bisa mencoba mencari ini apa sih yang sebenarnya habis kita konsumsi, apa yang sebenarnya nggak cocok untuk tubuh kita. Nah itu bisa dicari si alternatifnya. Waktu dulu juga pas awal-awal aku bikin Kira yang ready to drink dan marketnya banyaknya ibu menyusui, aku juga di situ membantu beredukasi juga bahwa untuk bisa ASI-nya sehat, ASI-nya lancar itu nggak hanya dari sekedar produk ASI booster yang pada saat itu lagi booming banget gitu. Jadi ternyata kayak untuk memenuhi kebutuhan ASI itu bisa dari happy terutama, kemudian dari support keluarga. Salah satu happy-nya konsumsi makanan kalau emang itu bikin happy ya itu bisa jadi ini juga bisa untuk bantu ASI. Jadi biasanya kalau di Kira Almond kita konten-kontennya seperti itu sih, sambil kasih edukasi untuk support teman-teman market yang memang saat ini kayak dulu ibu menyusui, sekarang juga teman-teman yang sedang mencari alternatif produk dairy gitu. Oke, keren banget. Jadi Kira juga belajar, mbaknya belajar dan ngasih edukasi juga ke orang-orang. Keren banget teman baik. Nanti teman baik kalau misalnya mau ada di Instagram dan tadi Shopee dan marketplace-nya ya Mbak. Instagram @kira.almond. Jangan lupa dicek. Oke, makasih banyak ya Mbak, obrolannya seru banget. Nanti aku mau cobain. Boleh, berarti aku bawa yang maca, ntar cobain yang maca ya. Terima kasih teman baik, dadah. Dadah.